Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renda Fitrianto dengan NIM 2023-11008 dari kelompok 5. Hari ini akan mempresentasikan tentang Ocean Energy, yaitu studi konsep generator gelombang laut di wilayah pantai. Saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Bang Rozi Al-Fajri dengan NIM 2021-11-1123. Kedua ada Bang Raihan Chandrirawan dengan NIM 2022-11-117. Dengan saya sendiri, Renda Fitrianto, NIM 2023-11008. Rangga Dewanta Pratama dengan NIM 2023-11-103 dan Reski Afif Maulana 2023-11-248. Untuk Ananda Reski Afif dikarenakan sedang berhalangan hadir untuk presentasi hari ini, jadi untuk video presentasi hari ini eh, Reski Afif berhalangan hadir. Oke, mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Energi laut merupakan sumber energi terbarukan yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan optimal karena tantangan teknis seperti frekuensi rendah dan arah gelombang acak. Hybrid Generator atau HNG dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing metode pemanenan energi dengan menggabungkan tank, peng, dan IMG untuk menghasilkan listrik dari gelombang laut secara efisien dan berkelanjutan. Dengan tujuan, presentasi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana cara kerja sebuah perangkat seperti tank, peng, dan IMG untuk membangkitkan energi listrik. Selanjutnya ada hibrid generator yang akan dijelaskan oleh Bang Rehan. Oke, baik. Selanjutnya ada hybrid nanogenerator atau HNG. Hybrid nanogenerator atau HNG adalah perangkat yang menggabungkan beberapa jenis teknologi permanen energi, terutama TENG atau Triboelectric Nanogenerator, PENG atau Piezoelectric Nanogenerator, dan IMG Electromagnetic Generator untuk mengubah energi mekanik dari lingkungan seperti gelombang laut menjadi energi listrik secara lebih efisien dan stabil. Masing-masing teknologi bekerja dengan prinsip yang berbeda dan dioptimalkan untuk jenis gerakan yang berbeda. Tank untuk gerakan frekuensi rendah, peng untuk tekanan atau getaran, dan IMG untuk gerakan cepat atau rotasi. Dengan menggabungkannya, HNG mampu memanen energi dari beragam kondisi dan arah gelombang, menjadikannya sangat cocok untuk sistem mandiri laut seperti sensor, buoy, dan alat komunikasi nirkabel. Baik, selanjutnya untuk Triboelectric Nanogenerator akan dijelaskan oleh Ananda Rangga. Baik, di sini kita akan membahas mengenai Triboelectric Nanogenerator atau biasa disingkatnya sebagai tank. Tank adalah alat yang mengubah gerakan seperti gesekan atau getaran menjadi listrik menggunakan efek triboelektrik dan induksi elektrostatik. Saat dua bahan berbeda saling menyentuh dan dipisahkan, muncul muatan listrik yang bisa menghasilkan arus. Tank cocok untuk gerakan lambat seperti ombak ringan, fleksibel, dan bisa digunakan untuk perangkat kecil seperti sensor atau pelampung, walaupun harusnya lebih kecil dan sensitif terhadap air. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana cara kerja tank. Di sini kami melampirkan sebuah flowchart yang akan saya jelaskan, di mana dimulai dari fase pengisian muatan. Dua material berbeda saling bersentuhan atau bergesekan. Proses ini diawali dengan adanya kontak fisik antara dua material yang memiliki kecenderungan berbeda untuk melepas atau menerima elektron. Lalu terjadi transfer elektron akibat efek triboelektrik. Karena perbedaan sifat tersebut, saat kedua material bersentuhan atau bergesekan, elektron akan berpindah dari satu material ke material lainnya, di mana terbentuk muatan statis pada permukaan kedua material, yang mengakibatkan transfer elektron. Material yang kehilangan elektron akan menjadi bermuatan positif, dan material yang menerima elektron akan menjadi bermuatan negatif. Pada tahap ini, muatan statis telah terbentuk di masing-masing permukaan. Pada fase kedua, fase pembangkitan listrik, material dipisahkan atau digeser secara mekanis.
sebuah gaya mekanis menyebabkan kedua material yang sudah bermuatan tersebut terpisah atau bergeser menjauh satu sama lain, di mana akan timbul perbedaan potensial atau tegangan akibat induksi elektrostatik. Pemisahan ini menciptakan medan listrik di antara kedua permukaan yang menghasilkan perbedaan potensial atau tegangan listrik, di mana elektron akan mengalir melalui sirkuit eksternal untuk menyeimbangkan potensial. Untuk menetralkan perbedaan potensial ini, elektron dari material bermuatan negatif akan mengalir melalui sirkuit eksternal menuju material bermuatan positif, di mana akan menghasilkan arus listrik. Nah, lalu pada fase ketiga, pada fase pembangkitan listrik siklus yang kedua dan sifat periodik, material kembali ke posisi awal atau bersentuhan atau bergesekan lagi. Gaya mekanis kemudian membuat kedua material kembali ke posisi semula, yaitu saling mendekat dan bersentuhan. Saat material kembali bersentuhan, perbedaan potensial menghilang. Akibatnya, elektron yang tadi mengalir akan kembali ke posisi awalnya melalui sirkuit eksternal dengan arah yang berlawanan. Aliran balik elektron ini menciptakan arus listrik lagi, namun dengan arah yang berlawanan dari sebelumnya, melengkapi satu siklus penuh dari arus AC. Kesimpulan dari proses ini adalah loop. Di situ terdapat loop di mana bahwa proses ini tuh bersifat siklik. Selama gerakan mekanis terus terjadi, siklus ini akan terus berulang. Lalu, melalui siklus yang berulang-ulang ini, tank secara berkelanjutan menghasilkan output berupa arus bolak-balik atau AC yang dapat digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik berdaya rendah. Baik, terima kasih Rangga. Selanjutnya untuk elektromagnetic generator atau EMG akan dijelaskan oleh Bang Rozi. Izin melanjutkan, di sini elektromagnetic generator atau EMG merupakan adalah perangkat yang menghasilkan listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip fundamentalnya dijelaskan oleh hukum induksi Faraday yang menyatakan bahwa gaya gerak listrik atau tegangan akan timbul dalam sebuah konduktor jika terjadi perubahan flux magnetik di sekitarnya. Sebagian besar pembangkit listrik komersial skala besar saat ini menggunakan EMG. Adapun cara kerjanya, cara kerja EMG ini melibatkan gerakan relatif antara magnetik permanen dan kumparan kawat atau koil. Gerakan ini dapat berupa gerakan linear, maju mundur, atau rotasi atau berputar. Yang pertama tuh ketika magnet bergerak atau mendekati atau menjauhi kumparan, flux atau medan magnet yang melewati kumparan akan berubah seiring waktu. Kemudian yang kedua, perubahan flux magnetik ini menginduksi gaya gerak listrik tegangan pada ujung komponen. Dan yang ketiga, saat kumparan terhubung ke sirkuit eksternal atau beban, tegangan ini akan mendorong aliran arus listrik. Saat magnet bergerak ke arah yang berlawanan, arah arus yang dihasilkan juga akan terbalik, sehingga menghasilkan output listrik bolak-balik atau AC. Kinerja sebuah EMG sangat ditentukan oleh beberapa parameter penting, seperti kekuatan medan magnet dan parameter kumparan atau jumlah lilitan, luas area, dan diameter kawat. Oke. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini dikirim perwakilan atau semua, guys? Perwakilan Bang, nanti ketika